Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan keajaiban dalam setiap kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Malam itu, angin laut bertiup kencang menerpa perkampungan nelayan di pesisir selatan Jawa. Ombak bergulung-gulung, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengendalikan arusnya. Di desa kecil bernama Karangwulung, orang-orang sudah terbiasa hidup berdampingan dengan mitos dan kisah-kisah gaib. Salah satu legenda yang paling menakutkan di desa ini adalah pesugihan Nyi Blorong. Masyarakat percaya, siapapun yang ingin mendapatkan kekayaan instan bisa melakukan perjanjian dengan penguasa gaib itu. Namun harga yang harus dibayar tak pernah murah. Konon, emas yang diberikan Nyi Blorong bukanlah emas biasa. Di mata manusia, emas itu berkilau dan bernilai tinggi. Tetapi jika dilihat oleh mereka yang memiliki mata batin, benda itu hanyalah tumpukan sisik ular yang sewaktu-waktu bisa lenyap. Di desa Karangwulung, ada satu nama yang selalu dibicarakan dengan bisik-bisik, Pak Sarman. Dahulu, ia hanyalah seorang penjual sate keliling yang hidup pas-pasan. Rumahnya kecil, hampir roboh, dan setiap hari ia harus berkeliling dari satu desa ke desa lain, hanya untuk mendapatkan uang sekadarnya. Namun, keadaan berubah secara drastis. Hanya dalam waktu beberapa bulan, Pak Sarman menjadi orang paling kaya di desa. Ia membangun rumah besar, membeli tanah luas, dan memiliki mobil mewah yang bahkan orang kota jarang memilikinya. Orang-orang mulai bertanya-tanya, dari mana kekayaan itu berasal? Ada yang berkata bahwa ia memenangkan undian besar. Ada pula yang menduga ia memiliki bisnis rahasia. Tetapi, bagi mereka yang mengenal kisah pesugihan Nyi Blorong, jawabannya sudah jelas. Seorang warga desa pernah melihat sesuatu yang mengerikan di rumah Pak Sarman. Suatu malam, saat ia melintas di depan rumah megah itu, ia melihat seorang wanita cantik berdiri di balkon lantai 2. Wajahnya sangat indah, tetapi ada sesuatu yang janggal. Bagian bawah tubuhnya tidak terlihat dengan jelas, seolah-olah tertutup bayangan. Ketika ia mencoba mengamati lebih dekat, bulu kuduknya langsung berdiri. Yang dilihatnya bukan kaki manusia, melainkan ekor ular yang berkilauan di bawah sinar rembulan. Rumor mulai menyebar. Ada yang mengaku pernah mendengar suara desisan ular dari dalam rumah Pak Sarman. Yang lain bersumpah bahwa mereka melihat emas miliknya berubah menjadi pasir keesokan harinya. Warga desa mulai menghindari keluarganya. Istrinya yang dulunya ceria, kini lebih sering diam dan terlihat pucat. Anak-anaknya yang dahulu bermain dengan anak-anak lain, tiba-tiba dijauhkan oleh teman-temannya. Pak Sarman sendiri tak pernah memberi jawaban. Jika ada yang bertanya tentang kekayaannya, ia hanya tersenyum samar dan berkata bahwa itu adalah hasil kerja keras. Tetapi, senyumnya selalu terlihat aneh, seolah menyembunyikan ketakutan yang mendalam. Namun, ada satu pertanyaan yang membuat warga semakin waspada. Jika benar Pak Sarman mendapatkan kekayaan dari pesugihan, kapan harga yang harus dibayarnya tiba? Malam-malam di Karangwulung semakin dipenuhi dengan kegelisahan. Beberapa orang mulai melihat ular-ular kecil berkeliaran di sekitar rumah Pak Sarman. Istrinya sering terdengar menangis dalam diam. Dan yang paling mengerikan, setiap malam Jumat Kliwon, ada suara langkah berderap di dalam rumah. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar sedang bergerak di dalamnya. Masyarakat tahu satu hal, Nyi Blorong tidak pernah memberi tanpa meminta balasan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Di tengah masyarakat Jawa, Nyi Blorong bukan sekadar legenda, melainkan sosok yang dianggap nyata dalam dunia mistis. Namanya disebut-sebut sebagai salah satu panglima kepercayaan Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan. Berbeda dengan sang ratu laut yang kerap digambarkan mengenakan kebaya hijau, Nyi Blorong memiliki wujud yang jauh lebih menyeramkan. Menurut cerita turun-temurun, ia memiliki wajah wanita yang sangat cantik, dengan mata tajam seperti mata kucing. Namun,
Keindahan itu hanya ada di bagian atas tubuhnya. Dari pinggang ke bawah, tubuhnya menjelma menjadi seekor ular raksasa berwarna hijau berkilauan. Sisiknya berkilap emas saat terkena cahaya bulan. Banyak yang percaya bahwa Nyi Blorong adalah penjaga harta karun gaib yang bisa diberikan kepada manusia yang berani membuat perjanjian dengannya. Namun, seperti halnya semua perjanjian dengan makhluk gaib, ada syarat dan konsekuensi yang tidak main-main. Tak ada yang tahu pasti dari mana legenda Nyi Blorong bermula. Beberapa orang mengatakan ia adalah manusia yang dikutuk menjadi siluman ular karena melanggar sumpah sakral di masa lalu. Versi lain menyebutkan bahwa ia adalah jelmaan dari seorang putri yang telah bersatu dengan dunia roh dan diberikan kekuatan oleh penguasa gaib. Di berbagai desa pesisir Jawa, cerita tentangnya terus berkembang. Ada yang mengatakan bahwa ia sering muncul di tepi pantai, menampakkan diri kepada orang-orang yang memiliki garis takdir untuk menerima pesugihan. Mereka yang melihatnya akan mendapatkan mimpi atau firasat tertentu sebelum memutuskan untuk melakukan perjanjian dengannya. Namun, kisah-kisah itu juga memperingatkan tentang akibatnya. Banyak orang yang dulunya kaya raya secara mendadak tiba-tiba menghilang atau mengalami kematian yang mengerikan. Ada pula yang keluarganya tiba-tiba jatuh miskin dan mengalami kesialan tanpa henti. Masyarakat percaya bahwa mereka yang ingin mendapatkan kekayaan dari Nyi Blorong harus melakukan ritual khusus. Ritual ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Dibutuhkan bimbingan seorang dukun sakti yang mengerti cara berkomunikasi dengan makhluk gaib. Ritual pesugihan ini konon dilakukan di tempat-tempat yang memiliki energi mistis kuat, seperti di tepi pantai selatan atau di gua-gua keramat yang tersebar di beberapa daerah Jawa. Ada yang mengatakan bahwa calon pelaku harus datang ke lokasi ritual dengan pakaian khusus, membawa sesajen berupa kembang 7 rupa, dupa, dan minyak misik yang konon bisa menarik perhatian makhluk halus. Dalam ritual itu, sang pemohon akan berkomunikasi dengan Nyi Blorong melalui perantara dukun. Jika permohonannya diterima, ia akan mendapatkan emas dalam jumlah besar. Namun, emas ini bukanlah emas biasa. Orang-orang percaya bahwa emas dari Nyi Blorong hanyalah sisik-sisiknya yang diberikan kepada manusia. Jika orang tersebut tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati, emas itu bisa berubah menjadi pasir atau menghilang begitu saja. Ada pula syarat yang paling mengerikan. Setiap tahun, pemohon harus memberikan tumbal sebagai bentuk pengabdian. Tumbal ini bisa berupa nyawa orang terdekat atau bahkan anggota keluarganya sendiri. Jika gagal memenuhi perjanjian, maka nyawa pemohon yang akan menjadi bayarannya. Setelah mendengar desas-desus di desa Karangwulung, banyak yang mulai menghubungkan perubahan drastis dalam hidup Pak Sarman dengan legenda Nyi Blorong. Sebelum kaya mendadak, Pak Sarman sering terlihat berbicara dengan seorang lelaki tua yang dikenal sebagai dukun sakti di desa sebelah. Konon, dukun ini memiliki hubungan dengan makhluk-makhluk gaib dan sering membantu orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan dengan cara pesugihan. Setelah beberapa kali pergi ke pantai selatan tanpa alasan yang jelas, Pak Sarman mulai menunjukkan perubahan yang mencolok. Dari seorang pedagang sate keliling yang hidup sederhana, ia tiba-tiba membangun rumah besar dan memiliki bisnis yang berkembang pesat. Namun, yang membuat warga semakin curiga adalah kebiasaan anehnya setelah mendapatkan kekayaan. Setiap malam Jumat Kliwon, Pak Sarman tidak pernah terlihat keluar rumah. Istrinya sering menangis diam-diam, seolah menanggung ketakutan yang luar biasa. Beberapa warga pernah melihat ular besar melintas di sekitar rumahnya, meskipun desa mereka tidak pernah memiliki populasi ular yang banyak sebelumnya. Ada yang bersumpah pernah melihat bayangan sosok wanita di dalam rumahnya, dengan tatapan yang tajam dan menyeramkan. Orang-orang mulai berbisik di balik punggungnya. Apakah benar Pak Sarman telah melakukan perjanjian dengan Nyi Blorong? Jika iya, kapan waktunya membayar harga yang telah ditetapkan? Malam-malam di Karangwulung semakin terasa mencekam. Beberapa orang mulai menjauhi keluarga Pak Sarman, takut terkena imbas dari pesugihan yang telah ia jalani. Namun, yang paling mengerikan, desas-desus mulai menyebar bahwa waktu pembayaran tumbal sudah semakin dekat. Tak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Malam itu, langit tampak gelap pekat, tanpa bulan dan bintang yang bersinar.
Angin dari laut selatan bertiup kencang, membawa aroma asin yang bercampur dengan sesuatu yang lebih aneh, bau dupa dan kemenyan. Di sebuah hutan kecil yang berada tak jauh dari pantai Karangwulung, Pak Sarman berdiri di tengah lingkaran tanah yang telah dibersihkan. Ia tak sendirian. Seorang lelaki tua berpakaian hitam, dengan sorot mata yang tajam dan penuh rahasia, duduk bersila di depannya. Ia adalah Mbah Joyo, dukun sakti yang dipercaya bisa menjadi perantara antara manusia dan makhluk gaib. "Sudah siap, Sarman?" Suara Mbah Joyo terdengar dalam dan berwibawa. Pak Sarman menelan ludah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Saya sudah siap, Mbah," jawabnya, meskipun hatinya masih dipenuhi kegelisahan. Mbah Joyo tersenyum samar. "Ingat, tidak ada jalan kembali setelah ini. Sekali kau memanggilnya, kau harus memenuhi perjanjian yang disepakati. Jika tidak, hidupmu dan keluargamu yang akan jadi taruhannya." Pak Sarman mengangguk. Ia telah memikirkan ini selama berbulan-bulan. Hidupnya yang miskin membuatnya lelah. Ia ingin keluar dari kemiskinan, ingin memberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya. Jika harga yang harus dibayar adalah sebuah perjanjian dengan makhluk gaib, maka ia siap menerimanya. Mbah Joyo mulai menyalakan dupa dan menaburkan kembang 7 rupa di atas sesajen yang telah disiapkan. Kepala ayam hitam, telur ayam kampung, kemenyan, dan sebotol minyak misik. Dengan suara lirih tapi penuh kekuatan, Mbah Joyo mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. "Sak kersaning Kanjeng Ratu, Nyai Blorong Kang Linuwih, sun nyuwun berkah lan rejeki. Gusti, bukakno lawang saketip." Mantra itu terus dilafalkan berulang kali. Pak Sarman merasakan udara di sekelilingnya semakin berat. Angin bertiup semakin kencang, membuat dedaunan bergesekan dan menimbulkan suara-suara aneh. Lalu, sesuatu mulai terjadi. Tanah di depan mereka bergetar pelan. Suara desisan samar terdengar dari kegelapan. Pak Sarman menahan napas. Dari balik bayang-bayang pepohonan, muncullah sosok itu. Pak Sarman terpaku. Di hadapannya berdiri seorang wanita luar biasa cantik. Rambutnya panjang terurai, matanya berkilauan tajam seperti permata, dan kulitnya seputih porselen. Ia mengenakan kain hijau keemasan yang berkilau di bawah cahaya obor. Namun saat Pak Sarman menurunkan pandangannya ke bawah, bulu kuduknya langsung berdiri. Dari pinggang ke bawah, tubuh wanita itu bukanlah kaki manusia, melainkan tubuh ular raksasa yang berkilauan, dengan sisik emas yang memantulkan cahaya. Nyi Blorong. Ia melayang mendekat, menatap Pak Sarman dengan senyum menggoda. "Siapa yang memanggilku?" Suaranya terdengar lembut, namun memiliki kekuatan yang mampu menusuk hingga ke dalam jiwa. Pak Sarman menelan ludah. Kakinya terasa lemas. Saya ingin kekayaan, Nyai." Nyi Blorong tersenyum tipis. "Kekayaan, semua orang menginginkannya. Tapi apakah kau siap membayar harganya?" Pak Sarman menoleh ke arah Mbah Joyo, yang hanya mengangguk pelan sebagai tanda bahwa ia harus menjawab dengan yakin. "Saya siap," jawabnya, meskipun jantungnya berdebar kencang. Nyi Blorong mendekat, mengulurkan tangannya yang lentik. "Baik, aku akan memberimu kekayaan, emas, dan segala yang kau inginkan. Namun ada syarat yang harus kau patuhi." Pak Sarman mengangguk. "Apa syaratnya, Nyai?" Senyum Nyi Blorong melebar. "Setiap tahun kau harus memberikan tumbal sebagai bentuk kesetiaanmu padaku. Jika tidak, maka kau sendiri yang akan menjadi bayarannya." Pak Sarman menegang. "Tumbal? Tidak harus kau sendiri yang menjadi korban," lanjut Nyi Blorong dengan suara menenangkan. "Tapi seseorang yang dekat denganmu." Pak Sarman tercekat, namun dalam pikirannya ia telah terlalu jauh melangkah. Ia ingin kaya, ia ingin keluarganya keluar dari penderitaan. Jika itu artinya harus mengorbankan orang lain, bukankah itu harga yang pantas? Mbah Joyo menepuk bahunya. "Ambil tawaran ini, Sarman. Kau tidak akan mendapatkan kesempatan kedua." Dengan suara gemetar, Pak Sarman akhirnya menjawab, Saya setuju." Nyi Blorong mengangkat tangan kanannya, dan seketika, sebatang emas muncul begitu saja di telapak tangannya. "Bagus," katanya.
Ini emas pertamamu. Mulai besok, kekayaan akan datang kepadamu. Gunakan dengan bijak." Pak Sarman menerima emas itu dengan tangan gemetar. Seberat mimpi yang kini mulai menjadi kenyataan. Setelah perjanjian malam itu, hidup Pak Sarman berubah secara drastis. Keesokan harinya, seseorang datang menawarkan bisnis dengan modal besar. Dalam waktu singkat, ia menjadi pemilik tanah dan sawah luas. Uang mengalir deras. Rumahnya yang dulu reot kini berubah menjadi bangunan megah dengan pagar tinggi. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mengganggu ketenangannya. Setiap malam, ia sering mendengar suara desisan samar dari dalam rumahnya. Ketika ia mencoba mencari sumber suara itu, ia hanya menemukan bayangan yang bergerak di sudut kamar. Istrinya mulai sering sakit-sakitan, dan anak-anaknya terkadang terbangun di tengah malam sambil menangis tanpa alasan yang jelas. Suatu malam, ia terbangun dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seekor ular besar sedang melingkar di pojokan kamarnya. Namun, ketika ia mengedipkan mata, ular itu menghilang. Mimpi buruk pun mulai menghantuinya. Dalam tidurnya, ia selalu melihat Nyi Blorong melingkari tubuhnya dengan tatapan yang tajam dan dingin. Dan yang paling menakutkan, waktu pembayaran pertama sudah semakin dekat. Pak Sarman mulai bertanya-tanya, apakah ini harga yang pantas untuk kekayaan yang ia miliki? Sejak pertemuannya dengan Nyi Blorong, hidup Pak Sarman berubah drastis. Dalam hitungan bulan, ia yang dulu hanyalah seorang pedagang sate keliling kini, menjadi orang paling kaya di desa Karangwulung. Ia membeli tanah luas, membuka usaha perdagangan hasil bumi, dan bahkan memiliki beberapa toko di kota terdekat. Rumahnya yang dulu kecil dan reot kini berubah menjadi rumah besar dengan pagar tinggi dan lantai marmer yang berkilau. Namun, perubahan ini tak luput dari perhatian warga desa. Mereka heran bagaimana seorang pedagang kecil bisa mendadak menjadi orang terpandang dengan kekayaan yang luar biasa. Desas-desus pun mulai beredar. Ada yang mengatakan bahwa Pak Sarman memenangkan lotre besar. Ada pula yang percaya ia mendapat warisan dari kerabat jauh. Tapi sebagian besar warga meyakini satu hal. Pak Sarman telah melakukan pesugihan. Istri Pak Sarman, Embok Surti, mulai merasa ada yang tidak beres dengan suaminya. Ia tahu betul bahwa suaminya bukan tipe orang yang bisa mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Pak Sarman menjadi lebih pendiam, sering mengurung diri di dalam kamar, dan setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu pergi entah kemana. Lebih dari itu, ada beberapa kejadian yang membuat bulu kuduk Embok Surti meremang. Ia sering melihat emas muncul secara misterius. Pernah suatu malam, ia mendapati suaminya tengah menatap tumpukan emas di dalam kamar, dan beberapa sisik berkilauan seperti kulit ular menempel di lantai. Pak Sarman sering berbicara sendiri. Kadang-kadang, di tengah malam, Embok Surti mendengar suaminya berbicara dengan seseorang di dalam kamar. Namun saat ia mengintip, tak ada siapapun di sana. Ia selalu menolak pergi ke masjid. Sebelum kaya, Pak Sarman rajin beribadah. Tetapi setelah mendapatkan kekayaannya, ia semakin jarang datang ke masjid dan bahkan menghindari air wudhu. "Wong urip ora mung soal duit le," kata Mbok Surti suatu malam mencoba menegur suaminya. "Aku ora ngerti opo sing mbok lakoni, tapi aku ora pengin kita ciloko. Hidup ini bukan cuma soal uang, Sarman. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan, tapi aku tak ingin kita celaka." Pak Sarman hanya diam, lalu tersenyum kecil. "Ora usah khawatir, Surti. Aku cuma berusaha supaya kita hidup lebih baik." "Jangan khawatir, Surti. Aku hanya berusaha agar kita hidup lebih baik." Namun hati kecil Embok Surti tidak bisa tenang. Tak hanya keluarga Pak Sarman yang mengalami hal aneh, tetapi seluruh desa Karangwulung pun mulai diteror oleh kejadian-kejadian yang tak bisa dijelaskan. Beberapa warga mengaku melihat bayangan ular raksasa merayap di atap rumah Pak Sarman pada malam-malam tertentu. "Aku ndelok dewe, Pak. Ular kuwi gede tenan. Padang kaya emas," ujar seorang warga, Pak Marno, yang bersumpah melihat makhluk itu. "Aku melihatnya sendiri, Pak. Ular itu sangat besar, berkilauan seperti emas." Selain itu, beberapa orang yang pernah berbisnis dengan Pak Sarman mengalami nasib buruk. Ada yang usahanya bangkrut secara misterius. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas, dan bahkan ada yang ditemukan meninggal secara mengenaskan.
warga semakin yakin bahwa kekayaan Pak Sarman bukanlah hasil kerja keras, melainkan hasil dari perjanjian dengan makhluk halus. Suatu malam, sesuatu terjadi di rumah Pak Sarman. Mbok Surti yang sedang tertidur lelap tiba-tiba terbangun karena mendengar suara berdesis di dalam kamar. Saat ia membuka mata, dadanya langsung sesak ketakutan. Di depan tempat tidurnya, ada sosok wanita yang sangat cantik, mengenakan kain hijau keemasan. Rambutnya panjang, wajahnya halus dan berseri. Namun, yang membuat Mbok Surti nyaris pingsan adalah bagian bawah tubuhnya, seekor ular raksasa yang bersisik emas. Matanya yang tajam menatap langsung ke arah Pak Sarman, yang masih tertidur pulas. Mbok Surti ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terasa terkunci. Ia hanya bisa menutup mata dan berdoa dalam hati, berharap makhluk itu segera menghilang. Keesokan paginya, saat Mbok Surti menceritakan kejadian itu kepada suaminya, Pak Sarman hanya terdiam. Wajahnya pucat, dan ia tampak lebih murung dari sebelumnya. "Kowe ngerti, Sarman?" tanya Mbok Surti dengan suara bergetar. "Makhluk iku nyeluk awakmu. Kau tahu, Sarman? Makhluk itu memanggilmu." Pak Sarman tidak menjawab. Ia tahu apa yang terjadi. Ia tahu waktunya semakin dekat. Karena dalam perjanjiannya, ia harus membayar tumbal pertamanya. Sejak pertemuan Mbok Surti dengan makhluk bersisik emas itu, rumah Pak Sarman tak pernah lagi terasa sama. Keheningan yang dulu nyaman kini berubah menjadi sesuatu yang mencekam. Malam-malam mereka kini dihantui oleh suara-suara aneh, bayangan-bayangan yang bergerak sendiri, dan perasaan seperti selalu diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun, yang paling mengerikan adalah waktu pembayaran pertama sudah semakin dekat. Pada awalnya, gangguan yang muncul hanya berupa suara-suara aneh di malam hari. Setiap tengah malam, terdengar suara desisan panjang yang seakan berasal dari balik tembok. Awalnya Pak Sarman mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya angin, pikirnya. Namun, suara itu semakin lama semakin nyata. Kadang-kadang, ia bahkan merasa kasurnya bergetar seperti ada sesuatu yang merayap di bawahnya. Mbok Surti juga mulai mengalami kejadian serupa. Suatu malam, saat ia terbangun untuk pergi ke dapur, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di pojokan ruangan, di bawah cahaya lampu minyak, terlihat jejak sisik berkilauan di lantai, seolah sesuatu telah melata melewatinya. Saat ia mencoba menyentuh jejak itu, sisik emas itu berubah menjadi pasir hitam, lalu menghilang begitu saja. Sejak saat itu, Mbok Surti tak lagi berani berjalan sendirian di dalam rumah saat malam tiba. Tak hanya rumah mereka yang terasa ganjil, tetapi Pak Sarman sendiri pun mulai menunjukkan perubahan yang mengkhawatirkan. Ia yang dulunya seorang pria pekerja keras dan penuh semangat kini tampak sering melamun. Wajahnya semakin pucat, kantung matanya semakin hitam. Ia juga sering berbicara sendiri di dalam kamar, seolah sedang berdialog dengan seseorang yang tak kasat mata. Bahkan, beberapa kali Mbok Surti mendengar suaminya menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang aneh, sebuah bahasa yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Suatu malam, ia mencoba mengintip ke dalam kamar. Di bawah sinar remang-remang lampu minyak, ia melihat Pak Sarman duduk bersila di lantai. Di hadapannya, ada tumpukan emas batangan yang berkilauan. Namun, yang membuatnya semakin takut adalah mata suaminya tampak kosong, seperti orang yang sedang kerasukan. "Tuan Putri, hamba siap, hamba tidak akan melawan," gumam Pak Sarman lirih. Saat itu, Mbok Surti menyadari satu hal yang menyesakkan dadanya. Suaminya sudah bukan lagi orang yang sama. Ia telah menjadi bagian dari perjanjian gelap itu. Gangguan semakin parah ketika beberapa hewan peliharaan mereka mulai mati secara misterius. Kucing kesayangan anak bungsu mereka, yang selama ini selalu bermain di pekarangan, ditemukan mati dengan tubuh membiru di dekat sumur. Beberapa ayam peliharaan mereka juga tiba-tiba mati tanpa sebab. Anehnya, tidak ada luka di tubuh mereka, tetapi mata mereka terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum menghembuskan napas terakhir. "Wong ngomong kowe wis ngelakoni pesugihan, Sarman," kata Mbok Surti dengan suara bergetar. "Aku orang ngerti opo sing kedaden, tapi aku wedi."
Orang-orang bilang kau sudah melakukan pesugihan, Sarman. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku takut. Pak Sarman hanya diam. Ia tahu waktunya sudah semakin dekat. Dalam perjanjian itu, ia telah berjanji untuk memberikan tumbal. Jika tidak, maka sesuatu yang lebih buruk akan terjadi padanya. Namun, yang membuatnya ketakutan adalah siapa yang harus ia korbankan. Tak hanya tanda-tanda aneh di rumah, Pak Sarman juga mulai dihantui oleh mimpi-mimpi mengerikan. Setiap kali ia tidur, ia selalu bermimpi berada di dalam sebuah istana bawah laut yang megah, dengan dinding-dinding yang terbuat dari emas dan permata. Di tengah istana itu, duduklah Nyi Blorong, mengenakan mahkota indah dan tersenyum lembut kepadanya. "Tuan Sarman," katanya dengan suara lembut namun penuh kuasa, "waktumu hampir habis. Mana yang kau janjikan?" Pak Sarman ingin berbicara, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Di belakang Nyi Blorong, ia melihat bayangan hitam mengerikan dengan mata merah menyala. Sosok itu merayap mendekatinya, semakin dekat. Semakin dekat. Saat sosok itu hampir menyentuhnya, Pak Sarman terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mendengar sesuatu dari sudut kamar. Saat ia menoleh, ada sepasang mata kuning menyala di kegelapan, menatapnya tajam. Dan sebelum ia sempat menjerit, mata itu menghilang begitu saja. Semakin hari, warga desa Karangwulung semakin curiga dengan kekayaan mendadak Pak Sarman dan kejadian-kejadian aneh di rumahnya. Beberapa warga bahkan mulai menghindari berinteraksi dengannya. Jika dulu banyak yang berkunjung untuk bersilaturahmi, kini rumah besar itu terasa sunyi dan sepi. Pak Lurah pun mulai merasa perlu menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. "Sarman, aku orang ngerti opo sing mbok lakoni," katanya saat datang ke rumah Pak Sarman. "Tapi wong-wong desa mulai nesu, yen bener kowe nglakoni pesugihan, aku ora bakal meneng wae." "Sarman, aku tidak tahu apa yang kau lakukan, tapi warga desa mulai marah. Jika benar kau melakukan pesugihan, aku tak akan diam saja." Pak Sarman hanya tersenyum kecil. "Aku mung pedagang, Pak Lurah. Yen rezekiku tambah akeh, apa salahku? Aku hanya pedagang, Pak Lurah. Jika rezekiku bertambah banyak, apa salahku?" Namun Pak Lurah tidak mudah percaya. Dan diam-diam, beberapa warga mulai mengawasi rumah Pak Sarman di malam hari. Pada suatu malam, dua orang warga yang penasaran mencoba mengintip rumah Pak Sarman dari balik pagar. Mereka ingin membuktikan apakah benar ada sesuatu yang aneh di rumah itu. Namun, apa yang mereka lihat membuat tubuh mereka langsung gemetar ketakutan. Di pekarangan belakang rumah, terlihat sesosok ular raksasa dengan sisik emas sedang melingkar di bawah cahaya bulan. Ular itu menatap langsung ke arah mereka, seolah mengetahui bahwa mereka sedang mengawasi. Dengan napas tersengal, mereka berlari sekencang mungkin, tak berani menoleh ke belakang. Dan keesokan harinya, berita tentang makhluk itu menyebar ke seluruh desa. Pak Sarman tahu, waktunya sudah habis. Hari-hari Pak Sarman semakin dipenuhi ketakutan. Bukan hanya karena warga desa mulai mencurigainya, tetapi karena ia tahu waktunya telah tiba. Dalam perjanjiannya dengan Nyi Blorong, ia telah diberi waktu untuk menikmati kekayaan tanpa syarat. Namun, setelah beberapa bulan, janji itu harus dibayar dengan nyawa. Jika ia tidak memberikan tumbal, maka ia sendiri yang akan menjadi korban. Dan kini, Nyi Blorong mulai menagih janjinya. Malam itu, angin bertiup kencang. Pepohonan di sekitar rumah Pak Sarman berderit seperti akan roboh. Di dalam rumah, Embok Surti duduk gemetar sambil memeluk anak bungsunya yang ketakutan. Mereka mendengar sesuatu di atap rumah, suara berdesis panjang, diikuti suara benda berat yang merayap perlahan. Pak Sarman sendiri duduk di dalam kamarnya, wajahnya pucat pasi. Ia tahu siapa yang datang malam ini. Tiba-tiba, lampu minyak di ruangan itu padam dengan sendirinya. Suasana menjadi gelap gulita. Dari dalam bayangan, muncul suara lembut namun mengerikan. "Sarman." Pak Sarman menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar hebat. "Mana janjimu?" Sekelebat cahaya hijau berkilauan memenuhi ruangan.
memperlihatkan sosok Nyi Blorong yang kini berdiri tepat di hadapannya. Wajahnya tetap cantik dan mempesona, tetapi matanya menyala dengan tatapan penuh tuntutan. Tubuh bagian bawahnya yang berupa ular raksasa bergerak perlahan. Sisiknya memancarkan sinar keemasan yang membuat suasana semakin mistis dan menyeramkan. Pak Sarman ingin berbicara, ingin memohon agar diberi waktu lebih lama, tetapi tenggorokannya terasa kering. Nyi Blorong tersenyum tipis, tetapi senyumnya dingin. "Jangan membuatku menunggu, Sarman. Waktumu hampir habis." Lalu tiba-tiba, angin berputar di dalam kamar. Udara menjadi dingin, begitu dingin hingga membuat tubuh Pak Sarman menggigil. Dari balik kegelapan, muncul bayangan-bayangan hitam. Mereka bergerak mengelilingi Pak Sarman, mendesis dan berbisik-bisik dengan suara yang terdengar seperti rintihan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah menjadi korban pesugihan sebelumnya. "Tumbal harus diberikan," bisik mereka serempak. Pak Sarman menunduk. Ia tahu ini adalah titik akhirnya. Jika ia tidak segera menyerahkan tumbal, maka nyawanya sendiri yang akan diambil. Dan yang lebih buruk, Nyi Blorong mungkin juga akan mengambil keluarganya. Pak Sarman berjalan keluar kamar dengan tubuh lunglai. Ia menatap Embok Surti yang masih duduk di sudut ruangan bersama anak mereka. Hatinya terasa berat. Apakah ia harus menyerahkan istrinya? Atau mungkin anaknya sendiri? Tidak, ia tidak sanggup melakukannya. Ia memang menginginkan kekayaan, tetapi tidak dengan mengorbankan darah dagingnya sendiri. Namun ia juga tahu bahwa jika ia tidak segera mengambil keputusan, maka semuanya akan berakhir buruk. Tiba-tiba, pikirannya melayang pada seseorang. Seseorang yang mungkin bisa dijadikan tumbal. Pak Marno. Ia adalah sahabatnya sendiri. Seorang pria yang sering datang ke rumahnya, ikut menikmati hasil kekayaan yang ia peroleh. Pak Marno selalu bertanya bagaimana cara Pak Sarman bisa menjadi kaya. Ia bahkan pernah berkata, "Aku juga pengen sugih, man. Yen ono cara, ngomong wae. Aku juga ingin kaya, man. Kalau ada cara, bilang saja." Ya, Pak Marno. Pak Sarman mulai berpikir bahwa sahabatnya itu bisa dijadikan korban. Dengan hati yang berat, ia memutuskan malam ini ia akan menyerahkan Pak Marno. Keesokan harinya, Pak Sarman mengundang Pak Marno untuk datang ke rumahnya. "Ada sedikit pekerjaan buatmu," katanya dengan senyum tipis. Pak Marno yang tidak curiga, datang tanpa menaruh kecurigaan sedikit pun. Malamnya saat bulan purnama tinggi di langit, Pak Sarman mengajak Pak Marno pergi ke sebuah hutan kecil di pinggiran desa. "Kita harus mengambil sesuatu di sini," katanya sambil membawa obor. Pak Marno mengangguk dan mengikuti langkahnya. Saat mereka sudah cukup jauh dari desa, Pak Sarman menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke belakang dan melihat Pak Marno berdiri tidak jauh darinya, menatap dengan wajah kebingungan. "Ada apa, Man?" tanya Pak Marno. Pak Sarman terdiam sejenak. Hatinya berdebar. Ia harus melakukannya sekarang. Ia merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sebuah pisau kecil yang sudah ia siapkan sebelumnya. Namun sebelum ia bisa bergerak, angin kencang berputar di sekeliling mereka. Dari dalam kegelapan, terdengar suara tawa lembut yang mengerikan. "Sarman, kau pikir aku akan menerima ini?" Mata Pak Sarman membelalak. Itu suara Nyi Blorong. Tiba-tiba, tubuh Pak Sarman terasa berat. Seperti ada sesuatu yang mencengkeramnya dari dalam. Ia terjatuh ke tanah, sementara Pak Marno mundur ketakutan. Dari balik pepohonan, muncul sosok Nyi Blorong, menatap Pak Sarman dengan senyum penuh penghinaan. "Aku tidak menerima tumbal pengkhianatan, Sarman. Kau yang berjanji, kau yang harus membayar." Pak Sarman menjerit, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Pak Marno yang ketakutan segera berlari meninggalkan tempat itu, meninggalkan sahabatnya yang kini tengah dikelilingi oleh bayangan-bayangan hitam yang semakin menjeratnya. Dan di bawah cahaya bulan, terdengar jeritan panjang yang melengking, jeritan Pak Sarman yang diseret ke dalam kegelapan. Keesokan harinya, Pak Sarman menghilang. Warga desa menemukan bajunya yang robek dan berlumuran pasir hitam di tengah hutan. Tidak ada jejak tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya bekas sisik emas yang berkilauan di atas tanah.
Dan sejak hari itu, nama Pak Sarman hanya tinggal legenda. Rumahnya ditinggalkan begitu saja, dan siapapun yang mencoba mendekatinya mengaku mendengar suara desisan ular di dalamnya. Mbok Surti dan anak-anaknya pergi meninggalkan desa, membawa trauma yang tak akan pernah hilang. Sementara itu, warga desa Karangwulung selalu mengingat satu pelajaran penting. Jangan pernah tergoda oleh kekayaan instan, karena harga yang harus dibayar jauh lebih besar dari yang kau bayangkan. Sejak kepergian Pak Sarman, desa Karangwulung tak pernah lagi sama. Rumahnya kini terbengkalai, tak ada yang berani mendekatinya, bahkan di siang hari. Warga desa mulai membicarakan kejadian-kejadian aneh yang terjadi setelah hilangnya Pak Sarman. Malam-malam di desa tak lagi tenang, ada suara-suara aneh, bayangan yang bergerak di antara pepohonan, dan yang paling menyeramkan, penampakan sosok ular raksasa dengan mata menyala di sekitar rumah Pak Sarman. Orang-orang yang pernah menerima uang atau hadiah dari Pak Sarman juga mengaku mengalami kejadian mengerikan. Emas yang pernah mereka terima tiba-tiba berubah menjadi pasir hitam atau bahkan darah kering. Aku dulu pernah diberi sepotong cincin emas oleh Sarman, kata Pak Wiryo, salah satu warga. Waktu itu aku senang sekali, tapi suatu pagi aku kaget bukan main. Emas itu berubah menjadi arang yang hancur begitu aku sentuh. Kisah-kisah seperti itu terus berkembang. Namun, yang paling menyeramkan adalah kesaksian Pak Marno, orang terakhir yang melihat Pak Sarman sebelum ia menghilang. Pak Marno sempat menghilang selama beberapa hari setelah kejadian di hutan. Ketika ia akhirnya kembali ke desa, tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat seperti orang yang mengalami ketakutan luar biasa. Orang-orang bertanya padanya, "Apa yang terjadi malam itu?" Dengan suara gemetar, Pak Marno akhirnya bercerita, "Aku melihat semuanya. Aku tahu apa yang terjadi dengan Sarman." Ia menelan ludah, lalu melanjutkan, "Kami pergi ke hutan malam itu. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya direncanakan Sarman, tapi saat kami berada di tengah hutan, tiba-tiba angin kencang berputar dan..." Pak Marno menggigil. Matanya menerawang, seolah-olah kembali ke malam yang mencekam itu. "Aku melihatnya, sosok perempuan, tubuhnya setengah ular. Dia muncul dari dalam kegelapan. Orang-orang menahan napas. Dia berbicara kepada Sarman. Aku tidak bisa mendengar semuanya, tapi aku tahu Sarman berusaha meminta sesuatu. Mungkin ingin menukar jiwanya dengan seseorang." Warga desa saling berpandangan, bulu kuduk mereka meremang. Tapi perempuan itu marah. Dan tiba-tiba, Sarman menjerit. Sesuatu mencengkeram tubuhnya dan menyeretnya ke dalam kegelapan. Aku melihatnya, tapi aku tidak bisa bergerak. Kakiku seperti terpaku di tanah. Yang terakhir aku lihat adalah matanya. Mata Sarman, penuh ketakutan. Sebelum tubuhnya lenyap, Pak Marno mengusap wajahnya yang dipenuhi keringat dingin. Sejak saat itu, aku dihantui mimpi buruk. Aku melihatnya dalam tidurku, mendengar suaranya, bahkan kadang-kadang aku masih bisa mendengar desisan di telingaku. Warga desa hanya bisa diam. Beberapa ada yang langsung beristighfar, ada pula yang memilih pergi tanpa berani bertanya lebih lanjut. Mereka semua tahu satu hal. Apapun yang terjadi dengan Sarman, itu bukan hal biasa. Setelah kejadian itu, rumah Pak Sarman resmi dianggap terkutuk. Orang-orang yang iseng mencoba masuk ke sana selalu mengalami hal-hal aneh. Pak Dullah, seorang pemuda pemberani, pernah mencoba masuk bersama teman-temannya. Mereka mengaku melihat bayangan perempuan duduk di kursi ruang tamu dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Bu Lasmi, seorang pedagang sayur yang sering melewati rumah itu saat subuh, pernah melihat cahaya hijau samar keluar dari dalam rumah, seperti ada seseorang di dalamnya. Anak-anak desa yang bermain di dekat pagar rumah itu mengaku mendengar suara bisikan, seperti seseorang yang memanggil nama mereka. Ketakutan semakin menjadi ketika beberapa orang mengalami kejadian aneh setelah pulang dari rumah itu. Salah satu pemuda yang masuk ke sana sakit keras selama berhari-hari tanpa sebab jelas. Seorang lainnya bermimpi buruk terus-menerus tentang sosok Pak Sarman yang meminta tolong. Hingga akhirnya, warga desa sepakat untuk tidak lagi mendekati rumah itu. Desa Karangwulung memiliki sebuah sungai yang membelah hutan kecil di dekatnya.
Sungai itu dulu sering digunakan warga untuk mencuci dan mandi. Namun, setelah kejadian Pak Sarman, banyak warga yang mengaku melihat sesuatu di sana. Beberapa orang bercerita bahwa mereka melihat sosok ular raksasa berenang di sungai itu saat malam hari. "Aku melihatnya dengan mataku sendiri," kata Pak Bejo, seorang nelayan. "Awalnya kupikir hanya bayangan, tapi lalu aku melihat sisiknya berkilau keemasan di bawah sinar bulan." Penampakan ini membuat warga yakin bahwa Nyi Blorong masih ada di sekitar desa, mengawasi rumah Pak Sarman, atau mungkin menunggu korban berikutnya. Waktu berlalu, tetapi desa Karangwulung tak pernah benar-benar pulih dari kisah ini. Rumah Pak Sarman tetap kosong dan dibiarkan terbengkalai. Beberapa orang yang mencoba membelinya selalu mengurungkan niat mereka setelah mendengar cerita-cerita mistis. Sungai yang dulunya menjadi tempat berkumpul kini jarang dikunjungi saat malam tiba. Dan yang paling mengerikan, beberapa warga desa masih mendengar suara desisan ular di malam-malam tertentu. Tak ada yang tahu apakah ini benar-benar ulah Nyi Blorong atau hanya ketakutan yang terus menghantui mereka. Namun satu hal pasti, tak ada yang ingin mencari tahu. Karena siapapun yang mencoba, mungkin akan berakhir seperti Pak Sarman. Kisah mengerikan tentang Pak Sarman dan kejadian mistis di desa Karangwulung akhirnya menarik perhatian seorang paranormal terkenal, Ki Joyo Satrio. Ia dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu spiritual tinggi dan sering dimintai bantuan untuk menangani gangguan gaib di berbagai daerah. Mendengar kejadian yang menimpa desa ini, Ki Joyo merasa ada sesuatu yang janggal. Ia pun datang ke desa untuk mencari tahu benarkah pesugihan Nyi Blorong itu nyata? Ataukah ini hanya ketakutan yang berlebihan dari warga? Saat pertama kali menginjakkan kaki di desa, Ki Joyo langsung merasakan energi berat dan mencekam. Udara di sekitar rumah Pak Sarman terasa lebih dingin dibanding tempat lain, meski hari sedang terik. "Energi di sini sangat kuat," gumamnya. "Ada sesuatu yang belum selesai." Ki Joyo memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan di rumah kosong Pak Sarman. Bersama beberapa warga yang cukup berani, ia membawa dupa, sesajen, dan air suci untuk melakukan ritual. Begitu pintu rumah dibuka, udara di dalam terasa pengap dan berat. Bau anyir samar-samar tercium, seolah ada sesuatu yang membusuk di dalam rumah itu. Saat memasuki ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara berdesis. "Berhenti di situ," seru Ki Joyo. Warga yang ikut merinding. Mereka melihat sesuatu yang tak biasa. Bekas sisik berwarna keemasan di sudut ruangan. Ki Joyo menutup matanya, merapal doa-doa, lalu duduk bersila di tengah ruangan. Ia mulai berkomunikasi dengan energi yang ada di rumah itu. Warga yang melihat hanya bisa berdiam diri, menunggu apa yang akan terjadi. Beberapa saat kemudian, Ki Joyo membuka matanya. "Ada sesuatu yang masih mengikat tempat ini," katanya. Sarman telah melakukan perjanjian yang tak bisa diputus begitu saja. Warga bertanya-tanya, apakah mungkin Sarman masih hidup? Atau arwahnya masih terperangkap? Ki Joyo hanya menghela napas. Bukan hanya Sarman yang menjadi korban, ada yang lebih besar di balik semua ini. Sebagai seorang paranormal, Ki Joyo sudah sering menangani kasus pesugihan, baik yang melibatkan Nyi Blorong maupun makhluk gaib lainnya. Warga desa mendengarkan penjelasan Ki Joyo dengan penuh perhatian. Sebagian besar dari mereka percaya bahwa apa yang menimpa Pak Sarman adalah ulah Nyi Blorong, sementara beberapa yang lain mulai ragu. Mungkinkah ini hanya kebetulan? Namun Ki Joyo menambahkan sesuatu yang membuat semua orang kembali merinding. Percaya atau tidak, sesuatu yang pernah dipanggil tidak akan pergi begitu saja. Jika jejaknya masih ada, maka ia akan tetap menunggu, hingga ada orang baru yang menggantikan. Warga desa langsung merasa ketakutan. Apakah ini berarti Nyi Blorong masih ada di sekitar mereka? Ki Joyo berusaha menutup portal gaib yang mungkin masih terbuka di rumah Pak Sarman. Ia melakukan ritual pembersihan dengan doa-doa dan membakar kemenyan untuk mengusir energi negatif. Namun saat ritual berlangsung, tiba-tiba terdengar suara tawa kecil dari dalam rumah. Warga yang berada di luar rumah langsung berlarian ketakutan. Ki Joyo tetap tenang, tapi ia tahu bahwa energi di tempat ini terlalu kuat untuk dihilangkan hanya dalam satu malam.
Setelah ritual selesai, ia memberi peringatan kepada warga. Jangan pernah mencoba mencari tahu lebih jauh. Jangan pernah ada yang mencoba pesugihan lagi, atau kalian akan mengalami nasib yang lebih buruk dari Sarman. Warga mengangguk patuh. Sejak malam itu, rumah Pak Sarman semakin dihindari. Bahkan, beberapa orang menyarankan agar rumah itu dihancurkan saja agar tidak ada lagi yang berani mendekat. Namun satu pertanyaan masih menggantung. Benarkah pesugihan Nyi Blorong nyata? Atau mungkin ketakutan manusia sendirilah yang membuatnya terasa begitu nyata? Meskipun Ki Joyo telah melakukan ritual pembersihan di rumah Pak Sarman, warga desa Karangwulung masih merasa ada sesuatu yang mengintai mereka. Desisan ular masih terdengar di malam hari, dan beberapa orang mengaku melihat bayangan sosok perempuan berambut panjang di dekat sungai. Yang paling mengerikan adalah Pak Marno, saksi terakhir yang melihat Pak Sarman sebelum menghilang. Sejak malam itu, hidupnya tak pernah tenang. Ia sering mengalami mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia selalu melihat Sarman yang terperangkap dalam kegelapan, dikelilingi ular-ular besar yang melilit tubuhnya. "Tolong aku, Marno. Aku belum mati. Aku masih di sini." Marno terbangun dengan tubuh penuh keringat setiap kali mimpi itu datang. Ia merasa ini bukan sekadar mimpi. Ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Sarman. Ia pun mencari cara untuk membantu temannya, jika memang masih ada kesempatan. Marno akhirnya menemui Ki Joyo Satrio kembali, memohon bantuan untuk melepaskan Sarman dari jerat pesugihan. "Apa yang terjadi padanya, Ki? Apa dia masih hidup?" tanya Marno dengan wajah penuh kecemasan. Ki Joyo menghela napas dalam-dalam. "Kalau dia sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya pada perjanjian itu, maka sulit untuk membebaskannya," jawabnya. "Tapi jika masih ada bagian dari dirinya yang ingin lepas, kita mungkin masih bisa mencoba." Marno bertekad untuk melakukan apapun demi menyelamatkan Sarman. Ki Joyo kemudian menyarankan satu hal, melakukan ritual pemutusan perjanjian. Namun ini bukan hal yang mudah. "Kita harus pergi ke tempat terakhir di mana Sarman menghilang," kata Ki Joyo. "Kita harus menghadapi apapun yang menunggunya di sana." Mendengar ini, Marno merinding. Itu berarti mereka harus pergi ke hutan angker tempat Sarman terakhir terlihat. Malam itu, Marno dan Ki Joyo pergi ke hutan angker yang telah lama dianggap sebagai tempat tinggal makhluk gaib. Bersama beberapa warga yang cukup berani, mereka membawa sesajen, dupa, dan berbagai perlengkapan ritual. Saat mereka melangkah masuk, suasana hutan terasa berbeda dari biasanya. Angin bertiup dingin, suara-suara aneh terdengar di kejauhan. Ki Joyo mulai merapal doa-doa, mengundang roh yang masih terikat di tempat itu untuk menunjukkan dirinya. Tiba-tiba, terdengar suara lirih. Suara Sarman. "Aku di sini. Aku di sini." Marno menoleh ke sekeliling. Dari balik kabut, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir jatuh pingsan. Sarman berdiri di kejauhan, dengan tubuh kurus kering, wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan. "Sarman, kau masih hidup?" seru Marno. Sarman menggeleng lemah. "Tidak, aku terperangkap." Ki Joyo segera menyadari bahwa yang mereka lihat bukan Sarman dalam bentuk manusia biasa, melainkan bayangan jiwanya yang terperangkap dalam dimensi gaib. "Kita harus melepaskannya sebelum terlambat," kata Ki Joyo. Ia menaburkan garam khusus dan membakar dupa untuk membuka jalan bagi roh Sarman agar bisa terbebas. Namun sebelum ritual selesai, terdengar suara desisan keras dari dalam kegelapan. Sosok perempuan berambut panjang dengan tubuh setengah ular muncul dari balik kabut. Matanya berwarna hijau berkilauan, kulitnya bersisik keemasan, dan auranya begitu kuat hingga Marno hampir tak bisa bernapas. "Dia sudah menjadi milikku," bisiknya dengan suara menggelegar. Ki Joyo tidak gentar. Ia terus membaca doa-doa sambil menghunus keris pusaka yang sudah diritualkan. Marno, meskipun ketakutan, tetap berdiri di samping Ki Joyo. "Nyi Blorong, lepaskan dia. Perjanjiannya sudah selesai," seru Ki Joyo. Sosok gaib itu hanya tersenyum. "Perjanjian tidak bisa diakhiri begitu saja. Dia datang padaku dengan keinginannya sendiri." Ki Joyo menaburkan air suci di tanah dan membuat lingkaran perlindungan.
Marno, panggil namanya, ajak dia keluar dari kegelapan. Marno menggigil, tetapi ia menguatkan dirinya. Sarman, jangan takut, keluarlah dari tempat itu, jangan biarkan dirimu terperangkap. Sarman menatap mereka dengan ekspresi putus asa. Aku tak bisa. Perlahan, tubuhnya mulai menghilang. Kijoyo segera meningkatkan energinya, mengucapkan doa terakhir, dan menghunus kerisnya ke tanah. Dalam sekejap, cahaya terang muncul, menerangi hutan yang tadinya dipenuhi kabut hitam. Jeritan melengking terdengar, dan tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi. Ketika Marno membuka matanya, sosok Nyi Blorong telah menghilang. Sarman pun tak terlihat lagi. Yang tersisa hanyalah kesunyian. Marno dan Kijoyo kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Apakah dia sudah selamat? Tanya Marno, suaranya bergetar. Kijoyo menatap langit malam. Aku tidak yakin. Menurutnya tidak semua orang bisa bebas dari jerat pesugihan. Jika jiwa Sarman masih terikat dalam perjanjian, ia mungkin telah dibawa ke dunia lain. Namun satu hal yang pasti, desa Karangwulung kini terasa lebih ringan. Sejak malam itu, tak ada lagi suara desisan ular. Tak ada lagi penampakan mengerikan di sekitar rumah Pak Sarman. Namun, warga tetap menyimpan ketakutan. Karena mereka tahu, pesugihan tidak pernah benar-benar berakhir. Masih ada orang-orang yang tergoda untuk mencari jalan pintas menuju kekayaan. Dan mungkin, suatu hari nanti, Nyi Blorong akan kembali mencari korban baru. Sejak ritual pemutusan perjanjian yang dilakukan Kijoyo Satrio, desa Karangwulung perlahan kembali tenang. Suara desisan yang dulu menghantui malam hari menghilang, dan bayangan ular raksasa yang sering terlihat di sungai tak pernah muncul lagi. Namun ketenangan itu tidak sepenuhnya membawa kelegaan. Rumah Pak Sarman tetap dibiarkan kosong dan membusuk, seolah menjadi pengingat bisu tentang tragedi yang pernah terjadi di desa itu. Warga desa sepakat untuk tidak membicarakan lagi tentang pesugihan atau Nyi Blorong, seakan kata-kata itu sendiri bisa mengundang malapetaka baru. Namun ketakutan mereka tak sepenuhnya sirna. Karena meskipun sosok Nyi Blorong tak lagi menampakkan diri, legenda itu tetap hidup dalam ingatan mereka. Tak ada yang tahu pasti nasib Pak Sarman. Apakah ia benar-benar telah dibebaskan jiwanya, atau justru menjadi bagian dari dunia gaib yang tak bisa disentuh manusia? Pak Marno mengaku tak lagi dihantui mimpi buruk, tetapi ia masih merasa bersalah karena tak bisa menyelamatkan sahabatnya. Kijoyo hanya berkata satu hal. Kadang, ada jiwa yang terlalu dalam terikat pada kegelapan. Mereka yang memilih jalan ini mungkin tak bisa benar-benar kembali. Bagi Kijoyo, kejadian ini adalah pengingat bahwa pesugihan bukan sekadar mitos, melainkan bentuk nyata dari keinginan manusia yang berlebihan. Manusia sering lupa, segala sesuatu yang instan pasti ada harganya. Dan terkadang, harga itu lebih mahal daripada yang bisa kita bayangkan. Setelah kejadian itu, warga desa Karangwulung hidup dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi tergoda untuk mencari kekayaan dengan jalan pintas, dan lebih memilih menjalani hidup sederhana namun tentram. Mitos tentang Nyi Blorong terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai bentuk peringatan, agar tak ada lagi yang mengulangi kesalahan yang sama seperti Pak Sarman. Karena mereka tahu, sekali seseorang membuat perjanjian dengan makhluk gaib, itu adalah jalan satu arah yang hampir mustahil untuk kembali. Kisah Pak Sarman mungkin terdengar seperti dongeng mistis, tetapi legenda seperti ini masih hidup di banyak tempat di Indonesia. Banyak orang yang mengaku pernah melihat fenomena aneh di sekitar tempat-tempat keramat, atau mendengar cerita-cerita serupa tentang orang kaya mendadak yang menghilang tanpa jejak. Pertanyaannya, apakah semua ini hanya kebetulan? Atau mungkinkah memang ada dunia lain yang berdampingan dengan kita, siap menggoda siapa saja yang lemah imannya? Pada akhirnya, keputusan ada di tangan kita sendiri. Apakah kekayaan duniawi sepadan dengan risiko kehilangan jiwa? Atau lebih baik kita bersabar, bekerja keras, dan menerima rezeki yang datang dengan cara yang benar? Karena jika Anda memilih jalan yang salah, mungkin suatu malam nanti saat Anda tertidur, Anda akan mendengar suara desisan samar di bawah tempat tidur Anda. Dan saat Anda membuka mata, sepasang mata hijau bersinar mungkin sudah menatap balik ke arah Anda. Mana janjimu?
Kisah Pak Sarman dan pesugihan Nyi Blorong adalah pengingat bahwa segala sesuatu yang datang dengan mudah, terutama kekayaan, pasti memiliki konsekuensi yang tak terduga. Manusia sering tergoda oleh janji kemakmuran instan, tanpa memikirkan harga yang harus dibayar. Dalam kehidupan nyata, mungkin tidak ada perjanjian dengan makhluk gaib seperti Nyi Blorong, tetapi banyak cara lain yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kehancuran, mulai dari kecurangan, korupsi, hingga praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai moral dan agama. Pada akhirnya, kekayaan sejati bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang ketenangan batin, keluarga yang bahagia, dan hidup tanpa rasa takut akan akibat dari perbuatan sendiri. Apakah Anda masih berani mengambil risiko dengan jalan yang salah? Atau memilih bekerja keras dan percaya bahwa rezeki yang halal akan selalu cukup? Keputusan ada di tangan Anda. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda. Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda